Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Juli 2024, bertempat di Hotel Aquarius Aimas. Kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara ulang untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3, tingkat Kabupaten Sorong, dimulai. Mengawali rangkaian rapat pleno hari ini, bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan jingle pemilu tahun 2024. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi keberkahan dan kelancaran kegiatan rapat pleno pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan sejenak untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Yosef Hari. Kepadanya disilakan. Bapak Ibu pimpinan, tamu undangan yang kami hormati, mohon izin perkenankan saya membawakan doa sesuai dengan kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Mensyukuri penyertaan anugerah daripadamu sepanjang malam hari tadi ya Tuhan. Di saat ini kami mengucap syukur kami ada di dalam rapat pleno terbuka penetapan perolehan suara pemilihan suara ulang DPRD Provinsi Papua Barat Daya daerah pemilihan Papua Barat Daya 3 tingkat Kabupaten Sorong. Bapa di surga, atas kasih-Mu ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, hadirlah di tengah-tengah kami di saat ini ya Tuhan. Kau kuduskan ruangan ini, hati kami, biarlah kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami untuk melaksanakan rapat pleno terbuka ini seturut dengan kehendak dan kasih-Mu. Bapa di surga, kami bermohon kepadamu juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pimpinan KPU Kabupaten Sorong, Bawaslu, pimpinan KPU Provinsi Papua Barat Daya, seluruh tamu undangan dan juga segenap kami ya Bapak yang ada di tempat ini. Bapa di surga, kiranya acara dari awal pertengahan hingga berakhirnya biarlah hanya terjadi hanya di dalam kuasa dan kasih-Mu saja. Bapa di surga, inilah doa syukur kami ya Tuhan yang kami naikkan dan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mengundang pimpinan KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk menyampaikan sambutan. Sambutan akan dibawakan oleh Bapak Jeffrey Kambu selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya, Ibu Kadif Sosdikli Parmas dan SDM. Yang saya hormati
unsur pemerintah daerah, PJ Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong. Yang saya hormati Kapolresta Sorong, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakapolres. Yang saya hormati dari unsur TNI, dan yang saya hormati Kapos Binda Kabupaten Sorong. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sorong yang hari ini bertindak selaku pimpinan rapat pleno. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sorong. Yang saya hormati jajaran sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Ibu Kabak. Juga yang saya hormati Pak Sekretaris KPU Kabupaten Sorong bersama jajaran sekretariat, serta Bapak Ibu pimpinan partai politik, peserta pemilu yang berkenan hadir pada hari ini. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu insan pers yang berkesempatan hadir meliput kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan sambutan dalam kegiatan rapat pleno pada pagi ini, saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya yang seyogianya beliau hadir dalam acara rapat pleno pagi ini. Tapi kemudian beliau sedang melaksanakan tugas dinas di Jakarta, sehingga kami ditugaskan bersama rekan kami Ibu Kadif Sosdikli Parmas untuk hadir dan juga sekaligus menyampaikan sambutan pada kegiatan pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian patut menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua diberi nikmat sehat dan kuat dalam melaksanakan tugas-tugas kita sekalian, sehingga kita dimungkinkan untuk dapat bertemu kembali dalam acara rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada pemungutan suara ulang pleno tingkat KPU Kabupaten Sorong. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, KPU Kabupaten Sorong dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 05/01/12/38 PHPU DPRD Romawi 22/2024 telah melaksanakan beberapa tahapan yang pada intinya adalah pemungutan suara ulang atau PSU, yaitu pembentukan dan pelantikan badan ad hoc, kemudian bimbingan teknis sosialisasi kepada pihak terkait. Ya, kemudian kita sampai pada pemungutan dan perhitungan suara yang telah kita lewati di tanggal 29 Juni tahun 2024. Bapak dan Ibu sekalian, dari semua tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sorong berjalan
dengan baik dan kondusif. Saat ini kita akan melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, ya, yaitu di Kabupaten Sorong, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan terhadap lampiran ke-9, lampiran ke-11, jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 768 tahun 2024. Sehingga dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten tentunya yang menjadi lokus perhitungan pada saat ini adalah pada distrik Kaimas. Karena kita sama-sama tahu perolehan suara di distrik yang lain, bahkan kelurahan ataupun TPS yang lain yang ada di distrik Kaimas itu tidak dibatalkan. Hanya dua TPS yang ada di Kelurahan Malawele, distrik Kaimas yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian jika dilihat dari jadwal, maka rekapitulasi di tingkat kabupaten akan berlangsung dari tanggal 3 hari ini sampai tanggal 4. Tapi kemudian KPU Kabupaten Sorong bersepakat dan memutuskan bahwa pleno tingkat kabupaten dilakukan pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024. Sehingga secara mekanisme nanti KPU Kabupaten Sorong yang akan menjelaskan mekanisme perhitungan dalam rekapitulasi yang sebentar kita akan lalui. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua agar bersama-sama dapat mengawal proses rekapitulasi ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder pemilu, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Sorong, yang telah bekerja sama mendukung KPU juga Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemungutan suara ulang sampai pada proses rekap tingkat distrik kemarin, dan sampai hari ini mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan partisipasi kita sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sambutan pembukaan di rapat pleno tingkat KPU Kabupaten Sorong pada saat ini. Selanjutnya saya menyampaikan permohonan maaf bila dalam penyampaian saya ada yang lebih dan kurang. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sekian waktu saya kembalikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan tata tertib pleno yang akan disampaikan oleh Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Sorong kepada Bapak Kian Minggus Kambu. Disilakan. Tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Ulang. Tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang pada pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Sorong. 1. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Sorong dan dimulai pada hari Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024
pada pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di gedung Aquarius Aimas. 2. Rapat pleno dilaksanakan secara terbuka. 3. Peserta rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang adalah Bawaslu Kabupaten Sorong dan saksi dari masing-masing partai politik tingkat kabupaten dan provinsi. Adapun saksi dari masing-masing peserta pemilu paling banyak 2 orang. Dengan ketentuan paling banyak 1 orang sebagai peserta rapat yang di dalam ruangan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara dan dapat bergantian. 5. Saksi peserta pemilu yang hadir harus memenuhi ketentuan. A. Hanya dapat menjadi saksi untuk 1 peserta pemilu. B. Wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pleno rekapitulasi yang ditandatangani oleh 1 pimpinan partai politik tingkat kabupaten atau tingkat di atasnya. Untuk pemilu anggota DPR provinsi kabupaten. Peserta rapat rekapitulasi perolehan suara wajib hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong. 7. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau pemilu, terdaftar dan peserta dengan menunjukkan surat tugas dan identitas diri bersangkutan kepada KPU Kabupaten Sorong serta identitas terkait yang dibuktikan dengan surat tugas. 8. Dalam hal saksi dan atau Bawaslu Kabupaten Sorong tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pelaksanaan rapat pleno, rekapitulasi tetap dilanjutkan. 9. Mekanisme pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi sebagai berikut. A. Ketua KPU Kabupaten Sorong memimpin dan membuka rapat pleno. B. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan pada TPS 7 dan TPS 18 Malawele Distrik Aimas sampai selesai dengan seluruh TPS pada Kecamatan Aimas serta menuangkan hasil tersebut dalam D hasil Kabupaten DPR Provinsi. 1. Membuka kotak suara pemungutan suara ulang hasil putusan MK, representasi dan mengeluarkan masing-masing sampul tersegel dan berisi formulir model D hasil Kabupaten DPR Provinsi. 2. Menampilkan data dalam sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik. 3. Membacakan dan mencocokkan data dalam formulir model D hasil Kabupaten DPRD Provinsi. Mempersilakan saksi dan Bawaslu Kabupaten Sorong untuk mencocokkan dan mencermati formulir model D hasil Kabupaten DPR Provinsi. C. Melakukan pembetulan pada setiap sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam sirekap dengan formulir model D hasil kecamatan yang dimiliki oleh saksi dan Bawaslu dengan pedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh model D hasil kabupaten yang diterima KPU dari PPD. KPU membaca model D kejadian khusus keberatan saksi yang belum terselesaikan di tingkat kecamatan selanjutnya untuk diselesaikan di tingkat kabupaten. Peserta rapat tidak diperkenakan interupsi selama pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan tingkat kabupaten. Saksi dan Bawaslu Kabupaten Sorong dapat menyampaikan keberatan setelah pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Sorong selesai dibacakan. Dalam hal terdapat keberatan saksi, Bawaslu Kabupaten Sorong, KPU Kabupaten Sorong wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan formulir D hasil Kabupaten DPR Provinsi. Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Bawaslu Kabupaten Sorong dapat diterima KPU Kabupaten Sorong seketika melakukan pembetulan. Pembetulan dilakukan dengan cara mengganti angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir model D hasil Kabupaten DPR Provinsi. Dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir catatan keberatan atau kejadian khusus. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan pada huruf I, KPU Kabupaten Sorong meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong. KPU menampilkan dan membaca di hasil Kabupaten
hasil kabupaten provinsi serta meminta kepada saksi dan Bawaslu untuk melakukan pencermatan dan pemeriksaan. Jika masih terdapat kesalahan dan dapat diterima, KPU memperbaiki kesalahan tersebut dalam Sirekap. KPU mencatat hasil kabupaten provinsi untuk ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Sorong dan saksi yang hadir dengan disaksikan oleh Bawaslu. KPU Kabupaten Sorong menyerahkan model D hasil kabupaten DPRD provinsi yang telah ditandatangani kepada saksi dan Bawaslu. KPU Kabupaten Sorong memberi kesempatan kepada saksi, Bawaslu Kabupaten Sorong dan pemantau pemilu terdaftar dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video dengan memperhatikan keefektifan waktu dan kondisivitas. Kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2004 di tingkat Kabupaten Sorong ditetapkan di AIMAS pada tanggal 3 Juli 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tertanda Franky Duit. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mengundang Ketua KPU Kabupaten Sorong untuk menyampaikan pernyataan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara ulang untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3, tingkat Kabupaten Sorong, sekaligus membuka rapat pleno pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Franky Duit, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati penjabat Bupati Kabupaten Sorong atau yang diwakili oleh Kesbangpol, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan KPU Provinsi Papua Barat Daya, Pak Jeffrey dan Ibu Fatmawati. Yang saya hormati Kapolres Sorong yang diwakili oleh Ibu Waka, terima kasih. Yang saya hormati Bawaslu Kabupaten Sorong, Pak Ketua Bawaslu beserta staf. Yang saya hormati Kapospinda, Kominfo atau yang mewakili Dandim 1802, Kabak KPU Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Ibu pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan hari ini, dan juga yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Sorong, Pak Franz Leonard Kleibin, Pak Abdul Salam, Pak Martin Luther Kambuaya, dan yang saya hormati Pak Sekretaris KPU, Pak Martin Kambuaya, rekan-rekan staf Kasubag yang ada di KPU Kabupaten Sorong, dan juga insan pers yang meliput kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum rapat pleno tingkat kabupaten dibuka, saya mau mengecek dulu saksi yang hadir. Di sini mungkin ada saksi yang baru datang. Oke, surat mandatnya sudah ada ya. Ini dari Partai Hanura. Partai Hanura surat mandat buat saksi atas nama Bapak Abner Mlasmene. Ada ya? Satu saja Pak ya? Oke, baik, terima kasih. Yang berikut dari Partai Amanat Nasional, surat mandat diberikan kepada Pak Umar. Satu saja Pak ya. Yang berikut dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diberikan kepada Muhammad Chandra Sinar Irianto dan Benediktus Octavianus Kaunang. Dua ya. Baik. Di sini ada 3 mandat yang diberikan oleh masing-masing peserta pemilu, yaitu Partai Amanat Nasional
Hanura, dan juga PDI Perjuangan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, rapat pleno terbuka rekapitulasi dan perhitungan hasil perhitungan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang PSU Mahkamah Konstitusi untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, daerah pemilihan 3 atau daerah pemilihan Papua Barat Daya 3, tingkat Kabupaten Sorong dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Sorong dan akan dipimpin langsung oleh pimpinan sidang pleno pada hari ini. Kepada Bapak Ketua disilakan. Ya, baik, nanti pembacaan akan dipandu oleh Pak Abdul Salam selaku Divisi Teknis Penyelenggara. Sambil teman-teman operator siapkan cerekap. Oke, ditampilkan.
tamu undangan, Bawaslu Kabupaten Sorong dan saksi partai politik yang hadir pada rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan penghitungan perolehan suara untuk DPR Provinsi Papua Barat Daya, Dapil Pemilihan Papua Barat Daya 3. Sebagaimana surat KPU 971 bahwa peran PPD diambil alih oleh KPU Kabupaten Sorong, maka dalam pembacaan rekap pada kali ini langsung dibacakan dan pengambil alihan tugas PPD diambil alih oleh KPU Kabupaten Sorong. Baiklah, pada pagi hari ini kami akan membacakan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya untuk daerah pemilihan Papua Barat Daya 3, model D hasil kecamatan ulang DPRD PBD Dapil Papua Barat Daya 3. Pada hari ini Selasa tanggal 2 bulan Juli tahun 2024, Panitia Pemilihan Distrik PPD Distrik Aimas Kabupaten Sorong telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik atau nama lain dalam wilayah kerja PPD pada pemilu tahun 2024 bertempat di Gedung Serbaguna Hotel Aquarius. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya disaksikan oleh saksi peserta politik serta diawasi oleh panitia pengawas pemilu distrik Aimas untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya. Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPD menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik berdasarkan formulir C hasil DPR PBD dari seluruh TPS dalam wilayah distrik atau nama lain. Distrik Aimas Kabupaten Sorong dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU tingkat distrik atau nama lain. Demikian berita acara dan sertifikat ini dibuat dalam 10 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota PPD serta saksi partai politik yang hadir dilampiri hasil perolehan suara di TPS. Rekapitulasi tingkat kecamatan, data pemilih dan penggunaan hak pilih. Model D bukan TPS. Yang disirekap, ada enggak? Enggak ada. Belum finalisasi ya. Finalisasi rekap untuk
TPS Mbak, yang langsung global Mbak. Terus, yang bawah terus. Oke, lah, oke ya. Oke, lanjut sedikit. Oke ya. Oke. Sip, ya. Saya ulangi, data pemilih dan penggunaan hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 15982, perempuan 15179. Jumlah laki-laki dan perempuan 31161. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 10451, perempuan 10812, jumlah 21263. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Laki-laki 138, perempuan 144, jumlah 282. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Laki-laki 187, perempuan 230, jumlah 417. Jumlah pengguna hak pilih B.1 plus B.2 plus B.3. Laki-laki 10776, perempuan 11186, jumlah 21962. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 31830. Jumlah surat suara yang digunakan 21962. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 10. Jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 9858. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 44, perempuan 65, jumlah 109. Data perolehan suara partai politik dan suara calon. 1. Partai Kebangkitan Bangsa, suara partai 118, nomor urut 1 662, nomor urut 2 249, nomor urut 3 17, nomor urut 4 14, nomor urut 5 21, nomor urut 6 28, nomor urut 7 7. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1116. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, suara partai 199, nomor urut 1260. Nomor urut 2174, nomor urut 320, nomor urut 4 134, nomor urut 5 1039, nomor urut 6 19, nomor urut 7 17. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1862. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, suara partai 233, nomor urut 1 1370, nomor urut 2 857, nomor urut 3 68, nomor urut 4 40, nomor urut 5 36, nomor urut 6 407. Nomor urut 7 36. Jumlah suara sah partai politik dan calon 3047.
Partai Golongan Karya, suara partai 250. Nomor urut 1 2728, nomor urut 2 226, nomor urut 3 540, nomor urut 4 986, nomor urut 5 60, nomor urut 6 26, nomor urut 7 16. Jumlah suara sah partai politik dan calon 4835. 5 Partai Nasdem, suara partai 82, nomor urut 1 567, nomor urut 2 390, nomor urut 3 51, nomor urut 4 9, nomor urut 5 16, nomor urut 6 16, nomor urut 7 11. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1142. 6 Partai Buruh, suara partai 23, nomor urut 174. Jumlah suara sah partai politik dan calon 97. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, suara partai 56, nomor urut 1 1230, nomor urut 2 77, nomor urut 3 10, nomor urut 4 16, nomor urut 5 1, nomor urut 6 9, nomor urut 7 11. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1410. 8 Partai Keadilan Sejahtera, jumlah suara partai 73, nomor urut 1 409, nomor urut 2 97, nomor urut 3 49, nomor urut 4 7, nomor urut 5 21, nomor urut 6 11, nomor urut 7 35. Jumlah suara sah partai politik dan calon 702. 9 Partai Kebangkitan Nusantara, suara partai 4, nomor urut 1 12, nomor urut 2 1. Jumlah suara sah partai politik dan calon 17. Partai Hati Nurani Rakyat, suara partai 35, nomor urut 1 674, nomor urut 2 11, nomor urut 3 3, nomor urut 4 15, nomor urut 5 5. Jumlah suara sah partai politik dan calon 743. 11 Partai Garda Republik Indonesia, suara sah partai politik dan calon 24. 12 Partai Amanat Nasional, suara partai 71, nomor urut 1 1225, nomor urut 2 34, nomor urut 3 15, nomor urut 4 14, nomor urut 5 6, nomor urut 7, nomor urut 6 7, nomor urut 7 11. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1383. Partai Bulan Bintang, suara partai kosong, nomor urut 15, nomor urut 24, nomor urut 32, nomor urut 41. Jumlah suara sah partai politik dan calon 12. Partai Demokrat, suara partai 129, nomor urut 1 1558, nomor urut 2 1498,
nomor urut 3 243. Nomor urut 4 39, nomor urut 5 51, nomor urut 6 11, nomor urut 7 141. Jumlah suara sah partai politik dan calon 3670. Partai Solidaritas Indonesia, suara partai 44. Nomor urut 128, nomor urut 236, nomor urut 34, nomor urut 43, nomor urut 510. Jumlah suara sah partai politik dan calon 125. Partai Perindo, suara partai 5, nomor urut 174, nomor urut 2 114. Nomor urut 3 31, nomor urut 7, nomor urut 4 71, nomor urut 5 5, nomor urut 6 43, nomor urut 7 28. Jumlah suara sah partai politik dan calon 371. Partai Persatuan Pembangunan, suara partai 10, nomor urut 162, nomor urut 2 16, nomor urut 3 8, nomor urut 4 2, nomor urut 5 11, nomor urut 6 16, nomor urut 7 2. Jumlah suara sah partai politik dan calon 127. Partai Umat, suara sah partai politik dan calon 15. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 20698. Jumlah suara tidak sah 1264. Jumlah surat suara sah dan suara tidak sah 21962. Nama dan tanda tangan panitia pemilihan kecamatan, ketua dan anggota masing-masing tanda tangan. Nama dan tanda tangan partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saksi tanda tangan, dan Partai Hati Nurani Rakyat saksi tanda tangan. Demikian. Saksi Bawaslu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bawaslu. Mungkin dalam kesempatan ini kami perlu menyampaikan di sela-sela ini. Yang pertama adalah hasil yang kemudian berubah itu hanya di TPS 18 dan TPS 7. Yang lainnya itu tidak berubah. Kemudian kalau ada calon partai atau calon anggota yang memperoleh suara di situ, nah, kemudian itu juga yang ikut berubah karena perolehan di TPS 7 dan TPS 18. Nah, tetapi kemudian nanti setelah ini kami Bawaslu juga akan mencermati berkaitan dengan pengaruh TPS 7 dan TPS 18 terhadap perolehan suara, data pemilih yang menggunakan hak pilih, kemudian surat suara yang terpakai. Itu nanti kita akan cek, kalaupun ada kekeliruan di sini, nanti akan diperbaiki di pleno tingkat provinsi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih, waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Bawaslu yang berkaitan dengan perolehan suara atau hasil yang berubahnya di TPS 7 dan 18. Itu ya saksi dari peserta pemilu, Bapak Ibu sekalian. Bawaslu sah? Sah. Baik, terima kasih. Silakan membacakan catatan kejadian khusus. Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024. Rekapitulasi tingkat
Kecamatan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Jenis pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3. Kejadian khusus pernyataan keberatan oleh saksi nihil Aimas 0206/2024 PPD Distrik Aimas Ketua Frankie Duit. Terima kasih. Demikian pembacaan berita acara dan rekap. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih. Tadi sudah dibacakan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Maka dengan demikian rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara, hasil pemungutan suara ulang PSU MK untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3, tingkat Kabupaten Sorong dinyatakan sah. Terima kasih. Baik, selanjutnya teman-teman operator akan melakukan finalisasi. Setelah finalisasi, di print, lalu saksi dan juga KPU akan menandatangani, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong beserta jajaran. Terima kasih. Silakan teman-teman, sambil menunggu kita skor dulu ya. Kita skor sampai dengan jam 1 siang. Terima kasih. Pak Sekretaris di sebelah sini. Ya. Iya baik, mungkin kita undang Ibu Wakapolres bisa bergabung dan dari provinsi mungkin dapat bergabung untuk menyaksikan penandatanganan berita acara. Kami iya sekaligus dengan perwakilan dari Kesbangpol. Kami undang dengan, oh iya siap, iya. Iya baik, dari Kesbangpol yang mewakili silahkan mungkin menyaksikan bersama-sama Bapak Ibu pimpinan dan dari partai untuk menandatangani berita acara. Iya, selanjutnya dari Partai PAN kita persilahkan untuk menandatangani berita acara. Bersiap-siap Partai Hanura. Siap.
Iya, baik. Dari Partai Hanura, iya baik. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu tamu undangan. Kami persilakan untuk kembali duduk. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita sama-sama mencermati di hasil kabupaten dan juga langsung menandatangani saksi dan KPU disaksikan oleh Pak Waslu dan pimpinan KPU Provinsi. Sambil menunggu teman-teman panitia perbanyak, kita skors sampai dengan jam 1 siang atau jam 13.00. Terima kasih.
rapat pleno terbuka tingkat kabupaten, saya cabut skor. Tadi sudah kita melakukan pencermatan bersama di hasil kabupaten dan penandatanganan disaksikan juga oleh Bawaslu dan oleh kita semua. Maka pada kesempatan siang hari ini saya selaku Ketua KPU menetapkan hasil pencermatan dari hasil kabupaten untuk pemilihan DPR daerah pemilihan 3 atau DPR Provinsi Papua Barat Daya, daerah pemilihan Papua Barat Daya 3. Untuk itu izinkan saya untuk menetapkan. Terima kasih. Lanjut kembali ke MC. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan model D hasil kabupaten kepada saksi politik Bawaslu Kabupaten Sorong, Forkopimda, yaitu Polres Sorong dan Dim 1802 Sorong, Kesbangpol Kabupaten Sorong, Kapos Binda Kabupaten Sorong. Kami persilakan untuk Bapak Ibu bisa maju ke depan. Tadi dimasukkan Pak ya, di kejadian. Baik, pertama kepada saksi partai politik, Partai PDI, selanjutnya Partai Hanura, baik kepada Bawaslu Kabupaten Sorong, selanjutnya Kesbangpol, selanjutnya Kapos Binda. Ya, selanjutnya kepada PJ Bupati Sorong yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong.
Selanjutnya Polres Sorong yang diwakili oleh Kabak Ops. Untuk Dandim 1802 Sorong atau yang mewakili. Baik, kami persilakan untuk bisa foto bersama. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk semula. Dan kepada Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Sekretaris kembali ke podium. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mempersilakan kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong untuk menutup sidang rapat pleno pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Franky Duwit, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan KPU Provinsi Papua Barat Daya, yang saya hormati PJ Bupati yang diwakili oleh Kapol, yang saya hormati Kapolres Sorong atau yang diwakili oleh Pak Kabak Ops, rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Sorong, sekretaris yang saya hormati, Bawaslu dan jajaran, teman-teman staf KPU Kabupaten Sorong, dan juga yang saya hormati teman-teman atau peserta pemilu yang hadir pada kesempatan siang hari ini, peserta pemilu partai politik, yang saya hormati insan pers. Demikian rapat pleno terbuka rapat pleno terbuka pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Tentunya kami KPU Kabupaten Sorong telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi pengungutan suara ulang di 2 TPS, yaitu TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele sesuai tahapan
mulai dari pembentukan penyelenggara badan ad hoc, sampai dengan pengambil alihan tugas, sampai dengan penyelenggaraan pemungutan suara di tanggal 29 kemarin, perhitungan perolehan suara, dan lanjut sampai dengan pleno tingkat distrik, dan hari ini pleno di tingkat kabupaten yang telah kita ikuti bersama, dan selanjutnya akan menunggu jadwal dari provinsi untuk pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Tentunya tugas-tugas ini mulai dari bawah sampai di tingkat kabupaten sudah kami laksanakan dan selanjutnya akan dibacakan di pleno tingkat provinsi. Atas nama KPU Kabupaten Sorong, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh pihak yang turut menyukseskan pemungutan suara ulang di 2 TPS yang ada di Kelurahan Malawele, Distrik Kaimas. Kami juga berharap kepada kita semua, khususnya peserta pemilu dan stakeholder yang ada, saling kita memberikan masukan. Supaya ada hal-hal yang mungkin sekiranya belum kami lakukan sempurna, bisa sama-sama kita sempurnakan untuk menyukseskan satu lagi tahapan, yaitu tahapan pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan juga wali kota, wakil wali kota. Maka kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua Bawaslu yang setia mengawasi KPU Kabupaten Sorong dan juga kepolisian, Bapak Kapolres beserta jajaran yang senantiasa membackup secara full setiap tahapan yang kami KPU Kabupaten Sorong selenggarakan khususnya di Kabupaten Sorong. Tuntunan juga dari Provinsi Papua Barat Daya, terima kasih pimpinan dan juga pemerintah Kabupaten Sorong yang memberikan support buat kita, Dandim yang support juga untuk kita dari sisi keamanan dan pengamanan, tentunya ini suksesnya kita bersama. Maka dengan demikian rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan hasil perhitungan perolehan suara hasil suara ulang untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, daerah pemilihan Papua Barat Daya 3 tingkat Kabupaten Sorong dengan resmi saya menutup. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Demikianlah rangkaian rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara ulang untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, daerah pemilihan Papua Barat Daya 3 tingkat Kabupaten Sorong. Pada hari ini Rabu tanggal 3 Juli 2024, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan KPU Provinsi Papua Barat Daya, pimpinan KPU Kabupaten Sorong, Bawaslu Kabupaten Sorong, Polres Sorong, Dandim 1802 Sorong, Kesbangpol Kabupaten Sorong, Kaposbinda Kabupaten Sorong, dan Bapak Ibu partai politik, peserta pemilu dan tamu undangan yang turut hadir dan berpartisipasi. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.